액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah statistik pendidikan dengan judul data dan variabel. Perkenalkan, nama saya Yulia Marisa dan saya Fatima Apriani. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat mempelajari statistik itu. Belajar statistik memberikan pemahaman yang penting tentang data, jenis-jenis data, variabel, serta skala pengukuran dan jenis variabel untuk menganalisis data yang akurat dan informasi yang bermakna. Memasuki materi, yaitu yang pertama, data. Menurut Sumantri, data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk kategori. Sedangkan menurut Subana, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama berdasarkan sifat, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau sebaliknya dari data kualitatif seperti jumlah orang, jumlah meja, dan lain sebagainya. Data kualitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit adalah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan, contohnya seperti jumlah mahasiswa. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang satuannya dapat berupa bilangan bulat atau pecahan, contohnya perubahan berat badan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumber, yaitu ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu unit organisasi seperti data karyawan dan data keuangan suatu perusahaan. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu unit organisasi seperti daya beli masyarakat, keadaan ekonomi, dan penjualan produk perusahaan lain. Data berdasarkan cara memperoleh, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, seperti hasil wawancara dan data hasil observasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan dari pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi, seperti data sensus penduduk. Selanjutnya, data berdasarkan cara penyusunannya, yaitu ada data nominal. Data nominal adalah data statistik yang memuat angka yang tidak memiliki makna. Angka yang terdapat dalam data ini hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, seperti daya berjenjang tetapi berbeda antara angka yang satu dan angka yang lainnya atau tidak tetap. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang memiliki interval antara yang satu dan lainnya, sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ada data rasio. Data rasio adalah jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Karena pada data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai nol mutlak. Yang terakhir,
data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama ada data berkala atau time series, dan data yang kedua ada data cross section. Yang pertama data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya perkembangan jumlah mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 5 tahun terakhir. Yang kedua, data cross section adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan pada waktu yang bersangkutan. Contohnya seperti harga saham menurut jenis perusahaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu variabel, jenis-jenis variabel, dan jenis skala penggunaan variabel. Pengertian variabel secara umum, variabel dibagi atas dua jenis, yaitu variabel kontinu dan variabel diskrit. Variabel dapat juga dibagi sebagai variabel dependent dan variabel bebas. Variabel dapat dilihat sebagai variabel aktif dan variabel atribut. Jenis-jenis variabel yang pertama yaitu ada variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Sebagai contoh, berat, tinggi, luas, pendapatan, dan lain sebagainya. Variabel yang kedua yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Yang ketiga, variabel bebas dan variabel terikat. Apabila ada hubungan antara dua variabel, misalnya variabel Y dan variabel X, dan jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y adalah variabel dependent atau terikat, dan variabel X adalah variabel bebas. Yang D, variabel aktif. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Yang terakhir, variabel atributif. Variabel-variabel yang tidak dapat dimanipulasikan atau sukar dimanipulasikan dinamakan variabel atribut. Jenis-jenis skala pengukuran variabel. Yang pertama, skala nominal. Seluruh variabel kualitatif diukur pada skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal juga mengkelompokkan data kasus, namun pada jenis skala ordinal terdapat tambahan informasi. Yang ketiga, skala interval. Pada skala interval, selain peneliti dapat menentukan bahwa suatu kasus lebih atau kurang dibandingkan kasus lainnya. Skala rasio. Keterbatasan yang dimiliki skala interval yakni tidak ada nilai nol yang bermakna tidak ditemukan pada skala rasio. Di sini apakah ada pertanyaan? Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu data adalah informasi yang terdiri dari angka atau kategori yang dihasilkan dari pengamatan, perhitungan, dan pengukuran variabel yang menggambarkan suatu masalah. Variabel dapat berupa konsep abstrak atau objek nyata, dibedakan menjadi berbagai jenis seperti kontinu dan diskrit, serta bebas dan terikat. Skala pengukuran variabel adalah alat untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh responden, terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing memiliki kegunaan dan karakteristik yang penting dalam analisis data. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.